dicintai Tuhan, yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, baik yang ada di gereja saat ini dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara live streaming. Kita akan memasuki ibadah raya kita pada Sabat ini. Kita akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kita mau persiapkan segala sesuatunya yang terbaik untuk Tuhan, baik jiwa kita, pikiran kita, hati kita hanya untuk Tuhan. Bahkan untuk persembahan kita yang terbaik, kita mau memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan persiapkan hati kita masing-masing. Kita mau rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau arahkan pikiran kita, hati kita hanya kepada Tuhan Yesus, sebab hanya Dia yang layak untuk kita sembah, untuk kita memuliakan. Mari kita sebelum mulai ibadah kita akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang kerajaan, yang kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyembah Tuhan Yesus. Mari kita akan nyanyikan, naikkan suara hanya kepada Tuhan. Pujian kita hanya kepada Yesus Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak untuk disembah. Hanya Dia yang layak untuk kita muliakan. Terima kasih Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu bermasmur
kami Tuhan. Ini kami memuji Yesus ya Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup ya aku
kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami menyembah-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu bagi kami, Yesus. Sebab firman-Mu, 1-2 orang berkumpul, Engkau hadir bagi kami. Engkau hadir di gereja tempat ini, Engkau hadir di setiap rumah-rumah yang saat ini mengikuti ibadah secara live streaming. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus-Mu, Roh Hikmat-Mu bagi kami saat ini Tuhan. Kami mau beribadah kepada-Mu. Kami mau memuliakan nama-Mu. Ini pujian kami, ini persembahan kami. Kami mau beri yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kehadiran-Mu bagi kami Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini hidup kami yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sidang jemaat Tuhan. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita di minggu ini. Mari bisa dipersiapkan untuk persembahan kita, baik bapak-bapak yang saat ini ada di gereja, kita mau persiapkan persembahan kita. Nanti kita akan bersama-sama masukkan ke dalam kotak yang ada di depan. Bagi bapak, ibu, saudara yang beribadah di rumah secara live streaming, bisa memberikan persembahan melalui transfer dengan nomor yang tertera pada layar LCD. Bisa melakukannya secara transfer dengan penuh kerinduan, dengan penuh sukacita. Kita mau memberikan persembahan kita sebab Tuhan yang terlebih dulu mengasihi kita. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa. Nanti kami mohon untuk Bapak Penatua Sugeng bisa memimpin kita dalam doa untuk persembahan kita. Yang silakan untuk Bapak Penatua Sugeng. Mari Bapak, Ibu, sekalian saudara-saudara yang hadir pada hari ini, kita bisa angkat persembahan kami, persembahan kita. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh memberikan yang terbaik buat Engkau. Kami percaya inilah yang bisa kami berikan buat Engkau, buat kemuliaan kerajaan-Mu di muka bumi ini, biar menjadi berkat buat kami semua, yang menjadikan semua ini hanya karena Engkau Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, kalau ini semuanya kami serahkan hanya dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Bersyukur karena kita memiliki Tuhan Yesus yang selalu memelihara hidup kita, tidak pernah Dia meninggalkan kita.
Mari kita akan persiapkan hati kita untuk kita akan dengar-dengaran firman Tuhan. Sebab hidup kita bukan hanya dari roti saja, sebab firman Tuhan juga memberikan kehidupan buat kita. Terlebih itu Tuhan yang mengasihi kita, yang selalu memberikan pesan bagi hidup kita untuk apa yang harus kita lakukan untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan persiapkan hati kita. Kita mau percaya hanya perkataan Tuhan yang sanggup menghidupi kita, yang sanggup menuntun jalan hidup kita untuk kita tetap senantiasa teguh di dalam Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau Yesus. Tiada terbatas kuasa-Mu Yesus Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan,
Mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan kami ada di rumah-Mu. Anugerah terindah Kau nyatakan dalam hidup kami, sehingga kami bisa beribadah, menikmati akan hadirat-Mu. Meskipun kami dipisahkan oleh ruang dan jarak, tetapi waktu ini kami bersama-sama memuji, menyembah, meninggikan, dan kembali kami akan mengkaji dan mendengarkan dari kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami sehingga kami mengerti apa yang jadi rencana. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang menolak mukjizat. Kalau selama beberapa minggu yang lalu saya sudah berbicara tentang mukjizat. Di tengah waktu senggang saya di rumah, saya di smartphone saya ini ada game. Gamenya itu Toy Blaster. Gamenya itu nyusun kotak-kotak. Ya, paling sedikit 5 kotak nanti akan dapat apa? Hadiah bom. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, saya menang terus. Setiap saya menang pasti akan ada bonus. Setiap ada bonus saya nggak ngerti cara menggunakannya. Sehingga akhirnya karena terus naik level, sampai akhirnya saya mati berulang kali. Sehingga saya kalah. Karena apa? Karena saya nggak ngerti ada bantuan sebetulnya di bawah itu ada bantuan. Ada kereta api untuk menghancurkan, lalu ada kayak vacuum cleaner untuk nyedot, lalu ada kuas cat supaya semua warnanya saya cat bisa satu warna. Saya nggak ngerti. Sehingga akhirnya kalah. Setiap saya kalah, maka saya harus menukarkan mahkota saya. Begitu saya tukarkan mahkota saya akan dapat main 2 kali lagi. Lalu akhirnya saya kalah karena saya nyimpen banyak mahkota, benar-benar habis mahkota saya. Sehingga saya harus inbox. Artinya apa? Hubungi teman atau lain sebagainya. Kalau tidak, saya harus nunggu sampai tenggang waktu 24 jam atau 1 hari. Dari cerita ini saya mau sampaikan gini, kadang Anda dan saya ini, ya kan, Tuhan janjikan ada mukjizat, ada mukjizat, ada mukjizat. Tetapi terkadang kita tidak ngerti cara menggunakan mukjizat. Bagaimana saya bisa mendapatkan itu? Nah, hari ini saya tidak akan berbicara bagaimana Anda mendapatkan. Tetapi kayak tadi saya main, saya tidak ngerti ada pertolongan-pertolongan yang bisa membuat saya menang. Tetapi tidak pernah saya manfaatkan. Sama hari ini, dalam kehidupan iman kita, kita punya Roh Kudus yang menolong kita, Tuhan Yesus yang rela mati untuk Anda dan saya, tetapi kita tidak pernah bisa memanfaatkan itu. Saya ajak bapak-bapak yang ada di tempat ini maupun sidang jemaat yang ada di rumah, mari buka di dalam kitab Rut pasal yang pertama ayat 1 sampai 6. Perhatikan ayat-ayat itu. Sudah ketemu? Kitab Rut. Orang terkadang hanya memperhatikan Rut dan Naomi. Tetapi hari ini saya mau memperhatikan di sisi lain, Elimelek. Perhatikan kalau Anda bawa kayak punya saya Alkitab, Rut depannya itu Hakim-Hakim. Kita mulai dari Hakim-Hakim pasal yang terakhir, ayat yang terakhir. Hakim-Hakim 21. Jemaat yang di rumah bisa mengikuti, saya sudah kirim di grup gereja kita materi PowerPoint-nya.
Sudah ketemu ya? Nah, baca ayat yang terakhir dengan saya, Hakim-Hakim 2:3. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, saya mau sampaikan dulu, Hope Family, kemarin minggu-minggu ini WHO, bahkan Presiden kita, Bapak Joko Widodo, sudah menyampaikan seperti ini. Kita harus bisa bersahabat dengan COVID. Kita harus bisa bersahabat dengan Corona. Karena WHO katakan ini tidak akan pernah bisa hilang. Coba kita perhatikan, dulu di Prancis itu ada wabah kolera. Itu ribuan orang. Bahkan kalau dijumlah dengan COVID sekarang, itu hanya di Prancis. Itu lebih banyak korbannya yang di Prancis, kolera itu. Orang sampai hari ini saya tanya, kolera ada nggak? Ada. Penyakit kolera tetap apa? Tetap ada. Tetapi kita bisa bersahabat dengan kolera dengan cara menghindari apa pemicu supaya itu tidak terjadi. Bahkan sampai hari ini, detik ini, penyakit HIV, penyakit AIDS belum ada obat, belum ada vaksinnya. Tetapi kita bisa bersahabat dengan AIDS dengan cara apa? Dengan cara tidak melakukan hubungan seksual. Hanya boleh dengan siapa? Istri atau suami. Nah, kita nggak kena. Lalu bagaimana dengan corona? Kita harus bersahabat dengan corona. Caranya bagaimana? Ikuti protokol yang ada. Kemanapun Anda dan saya keluar harus pakai masker. Bahkan kemarin kita sudah dengar ya, di Semarang orang keluar tidak pakai masker didenda sampai 300.000. Ya, buat saya wajar karena memang situasinya kayak seperti ini. Dan jangan lupa senantiasa cuci tangan dan jaga jarak. Sekarang harga masker sudah turun normal, bahkan diobral, betul ya? Bahkan hand sanitizer yang sempat hilang di pasaran, sekarang di minimarket harganya juga sudah normal. Kita ini ketakutan di awal, tetapi hari ini semuanya sudah normal. Kita harus bersahabat. Artinya apa? Ya, kita ikutin anjuran pemerintah sama WHO, Badan Kesehatan Internasional. Itu untuk mencegah kita. Nah, dari sini kita menyadari, Hope Family, ternyata masalah persoalan pandemi itu sejak zaman dulu sudah ada. Saya mau bilang ini, masalah bencana itu seumur dengan manusia. Begitu manusia ada, pasti akan terjadi bencana. Bahkan Alkitab dengan jelas, di Rut pasal yang pertama, perhatikan, di Rut pasal pertama di sana dikatakan ada kelaparan di tanah Israel. Kita melihat ada kelaparan di tanah Israel. Di sini saya mau bilang ini, pada zaman para hakim pemerintah ada kelaparan di tanah Israel. Alkitab mencatat, bila terjadi persoalan, bila terjadi kalau sekarang kita pandemi, Alkitab Perjanjian Lama pasti mencatat terjadi kelaparan. Maka itu adalah sesuatu hal yang serius, sesuatu hal di mana kita butuh mujizat. Minggu kemarin kita ngerti Elia ada di sungai Kerit dan di janda Sarfat. Itu juga berbicara tentang masalah kelaparan. Kita ngerti. Pertanyaannya sekarang di situ dikatakan di Bethlehem. Mengapa di Bethlehem terjadi kelaparan hebat? Kita lihat tadi di Hakim-Hakim. Masalahnya di bagian akhir, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Itu dosa. Makanya Tuhan izinkan kelaparan itu untuk apa? Untuk memproses iman anaknya, untuk memproses anak-anaknya supaya kembali kepada Tuhan. Hari ini dengar baik-baik, Hope Family. Kalau hidupmu seenaknya sendiri, hidupmu tidak ngikutin aturan-aturannya Tuhan, pasti akan ada bencana dalam hidupmu. Mungkin kau bilang, loh Pak, sampai hari ini belum. Saya mau bilang ini,
Kalau mengutip Salomo di pengkhotbah, semua akan apa? Indah pada waktunya. Kapan? Pasti akan ada. Orang yang hidup seenaknya sendiri, orang yang hidup serampangan, orang yang tidak mau hidup di dalam aturan-aturan Tuhan, pasti satu saat dia akan kena batunya. Tinggal nunggu waktunya. Kalau hari ini belum, cepat berbalik dan bertobat. Kita melihat di situ, ya kan? Bahkan kalau kita melihat di Hakim-Hakim pasal 21, Hakim-Hakim 19 ayat 1 sampai ayat 30, di situ ada seorang imam, orang Lewi, itu sampai melakukan tindakan yang tidak senonoh, yang belum pernah ada di zaman bangsa Israel waktu itu. Itu membuat hati Tuhan murka. Nah, nanti baca ya, Hakim-Hakim 19 mulai ayat 1. Istrinya melakukan tindakan amoral yang begitu keji di hadapan Tuhan. Makanya di ayat yang terakhir, di pasal yang terakhir tadi, orang hidup sapenae dewi, sakarpe dewi, seenaknya sendiri. Sehingga akhirnya Tuhan murka. Lewat kelaparan ini, Tuhan mau sebenarnya agar umatnya menyadari dan merendahkan diri. Tetapi aneh, di tengah kelaparan itu, Anda baca di ayat 1, pelan-pelan, ya kan? Lalu pergilah seorang dari mana? Bethlehem. Perhatikan di LCD, Bethlehem itu di sini. Ini Moab, ini Laut Mati, ini Bethlehem. Nyebrang ke sini kurang lebih 80 kilo. 80 kilo itu kurang lebih jaraknya sini salah 3. 80 kilo, sini salah 3 kalau lewat tol ya. Kalau muter-muter lagi ya nggak tahu. Itu 80 kilo. Itu dari sini Bethlehem ini turun ke sini. Nah, Bethlehem itu artinya rumah roti. Saya menemukan kalimat ini, Bethlehem itu dari dua kata bahasa Ibrani. Bayit artinya rumah dan lehem artinya roti. Jadi bayit itu rumah, lehem itu roti. Jadi artinya apa? Rumah roti. Pertanyaan saya, kalau ini rumah roti, banyak rotinya nggak sebenarnya? Banyak, betul kan? Banyak rotinya. Dan ini negeri yang subur. Saya pernah ke Bethlehem, Pak Sugeng juga pernah ke Bethlehem. Ini negeri yang subur. Tetapi aneh, kenapa di negeri yang subur itu justru terjadi kelaparan? Rumah roti benar-benar tidak ada roti di sana. Kelaparan yang hebat terjadi di Yerusalem ini, ya kan? Tidak terjadi di Moab yang jaraknya hanya 80 kilo. Saya tanya sekarang, kita nggak usah ngandelkan ini, Sematku. Kalau hari ini terjadi kelaparan di Semarang, contoh, lalu di Salatiga tidak terjadi kelaparan, orang hidup makmur. Pertanyaan saya, kira-kira Anda dengar nggak? Kalau di Salatiga makmur, dengar kan? Zaman dulu orang mengandalkan perdagangan, apalagi ini dekat Laut Mati, Bethlehem ini. Sehingga dengan mudah orang menerima informasi. Ya kan? Ingat, 3 minggu saya membalas apa yang tidak pernah engkau dengar melalui telinga, yang tidak pernah kita lihat melalui mata, yang tidak pernah timbul dalam hati. Itu yang Tuhan apa? Sediakan. Cuman masalahnya sekarang, kita dengar di tengah kelaparan itu, rumah roti yang harusnya menjamin kemakmuran, tetapi Anda lihat, tidak ada roti. Benar-benar tidak ada roti. Orang dengar. Makanya kita melihat di ayat itu, ya kan? Seorang dari Bethlehem Yuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah mana? Ke daerah Moab. Dia dengar, oh di Moab sana makmur. Di Moab tidak terjadi apa? Kelaparan. Baca ayat itu. Ini pelan-pelan. 2, 3. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab. Saya tanya, ini yang ngajak pergi siapa? Hah? Siapa?
Suaminya. Istrinya atau suaminya? Suaminya. Saya bilang ya, ini kan bapak-bapak semua. Logikanya, salah nggak yang dia lakukan? Karena dia harus bertanggung jawab dengan apa? Keluarga. Saya bilang logikanya nggak salah, tapi caranya yang salah. Saya sebagai laki-laki, saya sebagai tulang punggung keluarga, waktu saya ngerti ada krisis seperti ini, anak istri saya harus makan, harus mencukupi kebutuhan mereka, bayar kuliah, bayar macam-macam, ya kan? Saya bisa ngandalkan ke otak saya. Saya bilang, kita lihat ya. Ini saya mau bilang gini, mereka perginya kemana? Ke Moab. Anda tahu Moab itu siapa? Moab itu kalau Anda lihat, coba Ivan, Keluaran 19 ayat 37. Keluaran 19 ayat 37. udah ada maksimal 2. Kejadian coba. Nah, salah ketik. Kejadian 19 ayat Ayat 37. 37. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Anda tahu itu siapa yang tua itu? Kalau Anda tahu kisahnya, ini kan kisah Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan. Yang keluar dari Sodom dan Gomora siapa? Lot dan 2 anak perempuannya. Ingat, dengar baik-baik bapak-bapak. Ini pengaruh lingkungan di Sodom akhirnya terjadi. Begitu mereka keluar dari Sodom, kakaknya bilang gini sama adiknya, "Dek, ini semua laki-laki di dunia kan mati." Karena dia hanya lihatnya di mana? Di Sodom. Sekarang bagaimana kita meneruskan keturunan papa kita, ayah kita? Malam ini kita kasih anggur ayah kita, ya kan? Sampai dia nanti tidur mabuk, saya tidur dengan ayah saya. Lalu besoknya gantian, kamu yang tidur dengan papa kita. Saya mau bilang, apakah normal seorang anak melakukan hubungan seks dengan bapaknya? Nggak normal. Tetapi kenapa anak Lot dua-duanya mau melakukan? Karena pengaruh lingkungan yang ada di Sodom dan Gomora. Makanya sebagai bapak-bapak, dengar baik-baik, ibu-ibu juga dengar baik-baik. Engkau harus menjaga lingkungan anakmu, pergaulan anakmu supaya apa? Benar. Sehingga di tengah tidak ada pria sekalipun, tidak ada wanita sekalipun, dia akan tetap mempertahankan kesucian dan kekudusan. Tapi hari ini kan juga zaman sudah berubah. Tidak dimakan orang lain, malah justru diganu bapaknya sendiri. Banyak kasus seperti ini. Bahkan kalau kita lihat sejarah, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Awalnya gimana? Sudah lupa, lagunya sangat apa? Lama sekali. Bukankah lagu itu lahir dari seorang anak yang dilecehkan oleh bapaknya bertahun-tahun, sampai dia mau bunuh diri, akhirnya ketemu seorang hamba Tuhan dan dia ciptakan lagu itu. Bapak ubah hatiku supaya apa? Dia bisa mengampuni bapak. Hati-hati sebagai orang tua, apalagi laki-laki sebagai imam. Perhatikan pergaulan anak kita. Itu tugas tanggung jawab kita. Nah, Lot gak ngerti. Waktu dia siangnya dikasih anggur, lalu malam itu anak pertamanya masuk dan mereka melakukan hubungan, Lot gak ngerti. Besoknya adiknya. Dan akhirnya Alkitab mencatat anaknya melahirkan dah. Namanya siapa? Moab. Itu bapak orang Moab. Dan kita ngerti, itu satu kekejian di hadapan Tuhan. Hubungan seks saudara itu satu kekejian. Itu Tuhan tidak berkenan. Kita tahu, kita menyadari semua umat Tuhan pada masa itu memang mengalami kelaparan. Tapi ada satu pria sebagai kepala keluarga, dia keluar dari tanah perjanjian. Ini kan tanah perjanjian, betul ya? Ini tanah perjanjian. Namanya juga apa? Rumah roti.
Bukankah Anda dan saya ini begitu terima Tuhan Yesus disebut sebagai apa? Anak Allah. Hak yang sangat luar biasa. Kita ngerti Moab itu musuh bebuyutan bangsa Israel. Itu musuh bebuyutan. Coba kita lihat Bilangan 22. Anda lihat Bilangan 22, nanti baca di rumah karena itu satu pasal kita baca. Tuhan benci Moab. Tetapi anehnya, ini malah pergi kemana? Ke Moab. Artinya saya mau bilang, dia anak Tuhan pergi ke hal-hal yang dunia. Dia ngandalkan pikirannya. Saya tanya dulu, ini yang ikut BSK, yang bawa buku 7 pria itu siapa ya? Pak Sugeng? Iya kan? Kalau Anda sudah baca, Albert sudah baca? Belum. Nah ini sudah, nggak usah ditanya, itu materi, itu ya sudah. Betul ya? Frans, saya mau bilang, salah satu 7 itu, pria itu, dia akan berespon bila ada apa? Tekanan. Pada waktu ada tekanan, dia akan berespon. Responnya bisa positif, bisa negatif. Rata-rata pria, responnya itu negatif. Begitu ada tekanan, dia mau cari gampangnya aja kan? Mau cari enaknya saja kan? Wes, pergi kemana? Ke Moab. Padahal itu musuh bebuyutan. Enggak boleh. Tapi dia mau enaknya aja. Bukankah kita kadang seperti itu? Kita mau enaknya, kita mau gampangnya, kita ngandalkan kekuatan pikiran kita sendiri. Dan kita ngerti. Nama orang itu siapa? Elimelek. Nama istrinya siapa? Naomi. Dan nama kedua anaknya Mahon dan Kelion. Elimelek itu Anda tahu artinya Elimelek. Saya mau bilang ini kok. Orang itu diberi nama pasti sesuai dengan apa? Karakternya. Contoh, ya kan? Saya punya teman namanya Hirlan. Dulu tahun 70-an itu di Boja jalannya itu sudah kayak bukan jalan, kali asap gitu kan ya. Mamahnya ngelahirkan susah, dibawalah dia pakai pick up pergi ke Semarang, ke Karyadi. Di tengah jalan nggak kuat, dia lahir. Makanya diberi nama apa? Hirlan. Lahir nih dalan. Ya kan? Itu Hirlan. Bahkan ada teman saya SD julukannya ya kan Deler, Bambang Deler. Kenapa? Karena dia begitu pulang sekolah, kaosnya ini dibuka, bajunya dibuka, disampir kayak gini. Nah itu persis kayak adiknya Lukas itu. Siapa? Ernest ya. Itu mesti gitu. Berangkat sekolah ya enggak pakai baju. Makanya dijulukin Deler karena ada Bambang 3. Boleh siapa? Bambang Deler. Oh ngerti. Artinya apa? Udele diler. Ya kan? Karena kelihatan apa? Puser, udele. Makanya dikasih nama Deler. Coba kalau Anda di kampung Anda ada orang namanya Bayu 3 gitu. Mesti akan tanya orang, mau cari. Saya pernah Anggi, nyari rumahnya Anggi. Ternyata di kampungnya Anggi itu ada 2 orang kalau nggak salah. Anggi yang di ujung, betul kan? Sama Angginya Ivan. Waktu saya nganter, Anggi yang mana ya? Saya bilang, Anggi yang baru jadi manten. Oh masuk sana. Betul kan? Nah, coba kalau Anda mengerti, Anda akan tanya, Bayu yang mana? Mesti orang akan tanya. Mesti nanti kan ada parapan-parapan di belakangnya. Itu yang menunjukkan bahwa itu contohnya. Kerjaannya apa? Jualan tempe. Oh Bayu tempe. Oh berarti Bayu jualan tempe. Itu contohnya seperti itu. Orang akan mudah. Nah, sekarang kita melihat Elimelek itu artinya Allahku adalah raja. Anda lihat ini. Elimelek itu artinya apa? Allahku raja. Dia hidup di tanah perjanjian. Dia harusnya menikmati mujizat. Arti namanya aja Allahku adalah raja. Bukankah dia sudah harusnya menikmati mujizat itu? Tapi ingat, karena dia tidak pernah bersandar kepada Tuhan, dia gunakan kekuatannya sendiri, dia nolak mujizat itu. Bahkan dia pergi ke Moab,
yang jelas-jelas adalah apa? Musuh. Bahkan Tuhan membenci Moab. Kita melihat ini. Meskipun nanti akhirnya Moab dipulihkan loh ya, karena pertobatan siapa? Rut. Saya nggak bahas itu, tapi saya bahas ini dulu. Kalau Anda baca kitab Rut itu sebetulnya bagus, satu pasal ini per ayat kita bahas, tapi itu butuh beberapa waktu. Saya hanya nyorotin Elimelek aja. Kenapa dia tidak menikmati berkat? Dia hidup di tanah perjanjian, di rumah roti, dia mengalami kelaparan, menggunakan kekuatannya sendiri, menggunakan akalnya sendiri, dia pergi ke Moab. Dan yang kedua, istrinya namanya siapa? Naomi. Naomi itu artinya menyenangkan, menggembirakan, indah, cantik, manis. Enak ya? Apa tadi? Menyenangkan, menggembirakan, indah, cantik, manis. Kalau digabung mereka jadi suami istri, ini kan luar biasa. Elimelek tadi, Allah adalah apa? Rajaku. Maka kalau digabung jadi keluarga, ini keluarga yang harmonis. Karena apa? Saya sampaikan gini, karena Allahku adalah raja, maka hidupku indah dan menyenangkan. Ini perpaduan yang luar biasa. Tetapi masalahnya, Elimelek salah langkah. Saya tanya dulu sama Anda, itu semua orang yang ada di Bethlehem kena kelaparan enggak? Kena. Saya tanya sama Anda yang di sini, yang di rumah juga, semua kena enggak dampak virus corona? Kena. Tapi masing-masing orang punya cara enggak untuk mengatasi? Punya kan? Bahkan kemarin ada, saya lupa di daerah mana, di Tribun, saya baca, ada orang yang jelas-jelas sudah positif, dia tidak ke rumah sakit, malah lari ke dukun. Lalu ditangkap paksa dengan tim apa itu, yang pakai pakaian itu, harus bawa ke rumah sakit untuk ini diperiksa tindak lanjut. Orang kadang pikirannya gampang, ini susah, wis ke dukun, nanti akan apa? Kelar, betul kan? Kita susah, apalagi laki-laki yang tadi saya bilang lebih banyak menggunakan apa? Logikanya. Saya mau kasih tahu, ini kisah nyata. Ada binatang, kalau kepalanya dilepas, dia bisa hidup berbulan-bulan, bahkan sampai bisa 1 tahun. Itu kepalanya dipotong, betul ya? Lalu dia dibiarkan, dia bisa hidup hampir 1 tahun. Itu kecoa, dia bisa hidup sampai 1 tahun, tidak punya kepala. Berapa tahun? 1 tahun. Kalau lebaran gini saya ingat, dulu mama saya pernah bilang gini, kono jiko mentoke beleke, ya kan? Saya siapa? Orangnya sudah meninggal, saya potong itu mentoknya. Anda tahu mentok itu bisa terbang nggak? Bisa terbang. Itu lehernya harus kimir-kimir gitu loh, dia terbang. Saya cari sampai 1 hari nggak ketemu. Ternyata masuk ke wuwungan ini. Kalau zaman dulu kan wuwungan kan mesti apanya lebar-lebar itu. Mentoknya masuk ke situ. Ketahuannya apa? Seminggu bau bangkai. Baru ketahuan. Dan saya ngerti, mentok itu kalau dipotong, dia bisa bertahan paling enggak 15-an menit. Kalau lehernya apa? Dipotong. Ayam hanya beberapa menit langsung apa? Bleksek gitu kan. Nah ini aneh. Ada yang bertahun-tahun tidak punya kepala, tapi bisa hidup. Umurmu berapa, Pak? 26 tahun bisa hidup. Beb berapa tahun? 42 bisa hidup. Grace berapa tahun? 25. Hah? 25 bisa hidup. Kenapa? Dengar baik-baik. Kepala istri siapa? Suami. Korintus bilang. Kepala suami siapa? Kristus kan? Tuhan dong. Tanya sebelah, kepalamu siapa? Tanya sebelah coba. Hah? Betul kan? Kita nggak ngandalkan Kristus, kita bisa hidup 26 tahun, 25, 42, saya 50 tahun, bisa. Makanya hidupnya akhirnya apa? Serampangan. Hidupnya tidak teratur, hidupnya tidak pernah mengandalkan Tuhan. Itu Elimelek.
Elimelek bilang apa tadi? Allah itu apa? Raja. Tapi Elimelek gak pernah menjadikan Yesus raja dan kepala dalam hidupnya. Dia gunakan kekuatannya sendiri. Dia pergi kemana? Ke Moab. Dia pergi ke Moab hanya untuk apa? Hanya untuk mempertahankan rumah tangganya. Memang benar. Tadi saya bilang, benar. Rasa tanggung jawab sebagai seorang suami. Tapi jalan langkahnya itu yang salah. Sehingga dia menolak mujizat. Saya mau bilang ini, saya belajar hari-hari ini. Di tengah situasi seperti ini, saya hanya mengandalkan Tuhan. Saya pernah ngadepin pergumulan yang benar-benar beberapa waktu lalu. Nggak ada apa-apa. Apakah saya lalu telepon mama saya? Mah, tolong bantu saya. Apakah saya lalu telepon kakak saya? Mbah, tolong bantu saya. Apakah saya lalu minta tolong sama adik saya? Tolong bantu saya. Enggak. Apa yang bisa saya kerjakan? Saya hanya berdoa. Perbanyak doa saya. Dan saya banyak baca. Dan hari ini saya mau bilang, Kamis kemarin saya sudah menyelesaikan. Selama virus corona ini, saya sudah menyelesaikan pembacaan kitab Perjanjian Baru. Hari ini saya sudah masuk Kejadian pasal yang ke-20. Saya perbanyak baca Alkitab. Saya hanya banyak merenungkan kasih setia Tuhan. Kalau ada waktu keluar, saya keluar. Ya kan? Layanan keluar. Bahkan Anda tahu semua, setiap bulan paling tidak 2-3 kali ada jadwal keluar. Sejak April semuanya sudah apa? Cancel semua. Padahal kita bisa ngitung nih. Oh ini. Betul kan? Ada pemasukan dari gereja ini, persekutuan ini, gereja ini, persekutuan ini. Bisa. Tapi April semuanya di cancel. Jangankan April, akhir Maret itu sudah apa? Cancel semua. Mei ini aja yang Kamis besok, saya nggak tahu di cancel atau tidak. Semuanya cancel. Sehingga semua budget yang saya susun sama Bu Mary, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Berarti harus apa? Diulang lagi. Mana yang nggak perlu pinggirin, mana yang nggak perlu pinggirin. Dan saya sebagai kepala keluarga, saya ngerti, saya anak raja. Saya jadikan Yesus itu Tuhan dan Raja. Saya hanya rendahkan diri. Saya tambah jam-jam doa saya. Jangan seperti Elimelek. Ingat, suami-suami kadang menggunakan apa? Pikiran. Kalau Anda baca 7 itu, pria itu Anda akan memahami. Tekanan-tekanan itu akan memunculkan engkau benar-benar jadi imam atau tidak. Hari-hari ini akan teruji benar atau tidak. Dan hari ini saya bersyukur karena ada beberapa anak kita yang terus bertumbuh. Saya kemarin habis streaming dengan anak-anak itu hari Kamis kalau nggak salah, ya kan? Dengan Eliska dan Yohana yang ada di Mojokerto. Yang satu namanya nggak saya sebutkan, sebut aja A. Ya kan? Dia bukan anak Tuhan, dia rindu untuk dibaptis. Saya minta dia belajar dengan Pak Bu. Anda tahu, waktu dia daftar untuk ikut doa dengan saya itu Kamis jam 9 malam, dia ngomong gini siangnya, Pak, bagaimana saya hanya satu kamar, nanti bagaimana karena orang tua belum kenal Tuhan. Saya bilang gini, dengan santainya waktu itu, kamu bisa pakai headset, pura-pura aja kamu chatting dengan apa? Dengan temenmu. Lalu setelah saya jawab gitu, itu jadi pergumulan buat saya. Kalau dia jawab pertanyaannya Pak Gun tuh piye caranya akhirnya? Ngerti maksudnya? Itu kan butuh audio. Kalau sudah pelajaran hari yang ke-7, betul kan? Kalau yang hari biasa dia bisa kerjain di rumah. Yang satu kamar dengan ibunya itu dia bisa kerjakan. Tapi coba kalau sudah butuh audio. Saya bilang Tuhan berkatin dia karena kerinduannya benar-benar luar biasa. Harusnya sudah dibaptis. Tapi karena kasus ini nggak bisa dibaptis. Diundur. Saya belum ngerti kapan akan dibuka, kolam renangnya juga belum dibuka. Lah, mari kita belajar hari ini. Tuhan itu jadi raja enggak dalam hidup Anda dan saya. Ingat, kita ini kadang menyadari bilang ini, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku,
Betul kan? Kita itu ngertinya Yesus hanya sebatas apa? Bapa. Seperti Bapa sayang anaknya. Ingat, waktu engkau bertobat baru, dia akan jadi Bapa. Tapi iman Kristen tidak berhenti bahwa Yesus sebagai Bapa. Ada progres. Engkau harus melayani. Maka engkau disebut apa? Sahabat. Waktu engkau disebut sahabat, engkau layak terima mahkota. Engkau masuk nanti di dalam kerajaannya. Engkau disebut mempelai Kristus. Karena kesetiaan pelayanan engkau ditunangkan dengan Kristus. Tapi ingat, Yesus datang bukan sebagai seorang bapa. Yesus datang sebagai apa? Raja. Raja berhak menghakimi, raja berhak mengadili, raja berhak mengatakan enya engkau karena engkau pembuat kejahatan. Itu raja. Lah, sekarang berapa tahun Anda kenal Yesus? Sudahkah Yesus jadi raja dalam hidupmu? Elimelek artinya Allah itu adalah raja. Tetapi cara hidup Elimelek tidak pernah menyatakan, tidak pernah mencerminkan bahwa Allah itu adalah raja. Bagaimana dengan Anda dan saya? Kita melihat, perhatikan. Dia menginginkan menjadi raja atas dirinya sendiri. Tetapi yang didapat dia diterjang oleh apa? Kematian. Nanti Anda lihat ayat-ayat selanjutnya, Elimelek itu mati di Moab. Kasihan istrinya, ditinggal. Tidak lama anaknya juga mati. Ya kan? Bisa kita bikin khotbah 3 janda dalam satu rumah. Siapa itu? Ruth. Nah, mertuanya Naomi, Ruth, Orpa. 3 janda kan ini dalam satu rumah. Anda bilang ngerti kisah selanjutnya? Naomi mau pulang, bilang, kamu balik lagi deh, aku tak pulang ke Bethlehem. Tapi yang ikutin Naomi siapa? Ruth. Makanya dari garis keturunan Tuhan Yesus di Matius pasal 1 muncul enggak nama Ruth? Muncul. Artinya apa? Kalau kita berdosa, kita mau kembali, kita berpaut kepada Tuhan. Ingat, Ruth itu asli apa? Moab, yang dibenci oleh Tuhan, tapi Tuhan bisa kembalikan. Dosamu semerah apapun, Tuhan Yesus sanggup memulihkan hidupmu. Asal engkau benar-benar hati menjadikan Yesus sebagai apa? Raja dalam hidupmu. Saya sampaikan gini, dari kisah hidup Elimelek ini kita belajar bahwa kita menghadapi keadaan yang sulit, kita tidak boleh menggunakan cara mudah mengandalkan pikiran kita. Dalam situasi seperti ini, saya dorong Go Family, kalau engkau ingin mengalami mujizat, andalkan siapa? Tuhan Yesus. Jangan andalkan manusia. Waktu engkau andalkan manusia, engkau kecewa. Saya ketemu teman, ya, dia cerita sebuah gereja mengandalkan seorang bisnismen. Hari ini gerejanya tutup. Karena apa? Semua usaha otomatis akan apa? Turun, bangkrut. Sudah, nggak bisa. Saya bersyukur dari awal gereja ini tidak pernah mengandalkan manusia. Bahkan saya bilang, gereja ini tidak butuh jemaat. Betul ya? Butuhnya apa? Murid. Mari kita belajar hari ini. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan kekayaan, jangan andalkan uang, jangan andalkan pekerjaan. Kita belajar serahkan perahumu itu kepada Tuhan, maka engkau akan melihat mujizat. Bagaimana dengan Naomi? Kita melihat Naomi, nama yang indah, menyenangkan, manis, setelah meninggalkan persekutuan dengan Allah langsung berubah menjadi marah. Artinya apa? Pahit. Naomi berubah menjadi marah setelah kehilangan segala-galanya. Kapan Naomi kehilangan? Setelah dia meninggalkan Bethlehem. Dia tidak terima mujizat itu. Dan begitu suaminya mati, anaknya mati, Naomi dengar di Bethlehem mengalami pemulihan. Dia pulang. Orang satu kampung kaget. Ini kan Naomi. Naomi bilang, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Yang artinya apa? Pahit. Dia ngalami kepahitan hidup. Kapan Naomi ngalami kepahitan hidup? Waktu dia meninggalkan tanah perjanjian, waktu dia meninggalkan hukum-hukumnya Tuhan, waktu dia mengandalkan suaminya, mengandalkan orang lain, dia ngalamin kepahitan itu.
Makanya Hope Family, jangan andalkan siapapun, andalkan siapa? Tuhan. Maka engkau akan melihat, engkau menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Bagaimana dengan anaknya tadi, Mahlon dan Kilion? Saya mau sampaikan gini, Mahlon itu akar kata dari bahasa Kanaan kuno yang berarti sakit. Mahlon itu sakit. Kilion itu artinya gagal, merana, musnah. Nah, saya heran. Ini orang yang hidup di tanah perjanjian ngasih nama anaknya apa? Kayak nubuatan, betul kan? Sakit, merana, susah. Bagaimana kalau kita ngasih anak-anak nama kita? Nah, ini yang belum kan tinggal di Van ini. Betul kan? Nah, tugas mau nambah. Oke, kan? Saya kasih nama anak-anak saya. Levita itu Levi. Artinya pelayan Tuhan. Umat yang dikhususkan untuk Tuhan. Tanya itu karena dia perempuan, biar kelihatan perempuan, Levita. Lauda itu pemuji. T itu Theos, pemuji Tuhan. Saya mau khususkan Levita itu sebagai pemuji Tuhan. Clemens, dia sahabat Rasul Paulus. Nanti cari Clemens, nanti kan ketemu. Dia sahabat yang mendukung Rasul Paulus. Bahkan ada juga Clemens dari Alexandria, dia bapak gereja yang mempertahankan pengajaran-pengajaran gereja. Nehemia itu yang membangun bait suci. Saya berharap Clemens ini dia benar-benar nanti hidupnya mempersembahkan untuk kemuliaan Tuhan melalui pengajaran-pengajaran. Bahkan hari-hari ini kadang saya sama Bu Mary itu ada merasa kekhawatiran juga. Kenapa? Kasihan anak-anak yang lahir tahun-tahun ini. Saya juga mikir anakku itu kuning itu lahir ripi. Kenapa? Karena mereka nanti yang akan nikmati akhir zaman. Hidup susah mereka. Ini kan, zamannya aja sudah seperti ini. Semuanya sekarang kita melihat sedang diubahkan oleh Tuhan. Hanya gara-gara virus ini. Tata caranya semuanya sudah diubah. Bahkan kemarin Twitter sudah bilang kan, semua karyawannya boleh apa? Kerja di rumah. Sudah berubah? Sudah berubah. Tidak usah nunggu virus corona selesai. Semua karyawan Twitter sampai seenakmu terserah mau kerja di rumah. Yang penting kerjaannya sudah apa? Beres. Ini nanti kedepannya akan terjadi perubahan-perubahan seperti ini. Gereja siap tidak mengantisipasinya? Itu yang sedang jadi pergumulan saya. Kalau tiba-tiba nanti kita sudah siap untuk beribadah, siap tidak kita mengantisipasinya? Nah, makanya kita harus belajar hari ini, ngandalkan Tuhan. Engkau sudah ditebus, engkau sudah dibaptis, engkau sudah ada masuk di dalam perjanjian dengan Tuhan. Jadikan Yesus itu apa? Raja. Jangan seperti Elimelek, dia tinggalkan itu, sehingga dalam hidupnya tidak pernah ada mujizat, sehingga kepahitan-kepahitan yang dialami istrinya, kepahitan-kepahitan yang dialami oleh anak-anaknya, karena kepala keluarganya salah mengambil langkah. Sebagai kepala keluarga, sebagai imam-imamnya Tuhan di dalam keluarga, engkau harus mengandalkan Tuhan hari ini. Engkau salah langkah, jangan salahkan anak istrimu kalau di masa tuamu engkau dibuang oleh mereka. Tetapi kalau engkau setia kepada mereka, maka anak istrimu akan siap mendampingimu dalam keadaan susah, suka, dan duka. Amin. Itu yang kita rindukan hari-hari ini. Makanya Hope Family, yuk terima mujizat, jangan menolak mujizat. Kapan kita menolak mujizat? Kita sudah ngerti, kita sebagai anak Tuhan, tetapi tidak pernah jadikan Yesus Tuhan dan Raja. Waktu Yesus tidak pernah jadi Raja dalam hidupmu, engkau tidak akan pernah terima mujizat. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Ku telah mati dan tinggalkan, kita naikkan pujian. Mari rendahkan hati kita. Kita koreksi. Apakah selama ini kita mengandalkan kekuatan kita? Ataukah kita mengandalkan Tuhan? Sudahkah kita mematikan semuanya? Bukan dengan barang fana. Yesus
Yesus menunggu kita. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup. Bukan dengan barang fana Kau menebus diriku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau membayar diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau inginkan. Taruh tangan kanan di dada, naikkan dengan iman sebagai pengakuan doa di hadapan Tuhan, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Ini iman kami Tuhan. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau inginkan. Dengan iman katakan sebagai doa dan pengharapan, ini kerinduan kami telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Mari berkata jujur kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan kita, di tengah-tengah persoalan kita, siapa yang pertama kali Engkau cari? Siapa yang Kau andalkan hari ini? Berkata jujur kepada Tuhan hari ini. Mungkin kau berkata, "Tidak apa-apa, aku masih punya pekerja.
Nggak apa-apa aku masih punya anak. Nggak apa-apa aku masih punya saudara. Dengar baik-baik. Engkau adalah Elimelek kalau itu terjadi dalam hidup. Kau meninggalkan rumah roti, kau meninggalkan rumah mujizat. Dan engkau pergi ke musuhnya Tuhan, ke dunia ini. Hari ini berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku mulai hari ini. Dalam situasi apapun aku mau mengandalkan Engkau. Aku mau mencari Engkau. Aku mau mencari perkenanan-Mu. Aku mau mencari hadirat-Mu. Dan aku mau tambahkan jam persekutuanku dengan Engkau. Ampuni kami kalau kami lalai menjadikan Engkau raja dalam hidup kami, yang memerintah dalam hidup kami. Ampuni kami hari ini. Masuklah dalam hati kami. Jadilah Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Terima kasih. Bapak, hamba menyerahkan jemaat Hope Family dimanapun mereka berada. Beri kesabaran kepada mereka. Beri ketenangan kepada mereka dalam menghadapi masalah demi masalah, persoalan demi persoalan. Sepertinya kami berkata tidak mungkin, tetapi hari ini kami tahu, kami tetap mau mengikuti prosesnya Tuhan. Kami mau menunggu waktunya Tuhan. Kami mau menunggu waktu yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Dan kami tahu Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk kami. Kami tidak akan lari. Kami tidak akan mengandalkan manusia. Kami tidak akan mengandalkan apapun. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau berkati kaum bapak-bapak di gereja-Mu di tempat ini, Hope Family. Siapapun mereka, baik yang hari ini ada di dalam gereja, maupun yang ada di rumah-rumah mengikuti ibadah secara streaming. Tuhan jamah hati setiap pria. Diberi firman-Mu, diberi hatimu, diberi kehendak-Mu, dan beri perasaan-Mu kepada mereka. Sehingga mereka bisa jadi imam di dalam keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan hari ini kami percaya mujizat luar biasa terjadi atas kami. Amin. Apa yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah berikan kepada kami. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdiri bersama-sama. Arahkan tangan kita kepada sembako yang ada di sebelah kanan kita. Mari doakan, Tuhan, doakan. Bapa, kami menyerahkan sembako ini dalam tangan penyertaan yang akan kami bagikan pada hari Kamis nanti di kebaktian kenaikan Tuhan. Kami percaya orang yang menerima dijamah oleh Tuhan dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Beri kepada kami tanggung jawab untuk kami menyelesaikan misi-Mu Tuhan, sehingga kami melihat penuaian berlaksa-laksa terjadi. Terima kasih. Kau berkati tahap pertama 150 paket, bahkan tahap kedua sebesar kurang lebih 80-an paket. Kami percaya lebih dari cukup Tuhan memberkati kami. Tidak ada yang miskin di antara kami. Kami keluarga Hope Family, keluarga yang berpengharapan. Kami punya Tuhan dan kami diberkati secara ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak bisa jalan tanpa Engkau. Oleh karena itu berjalanlah bersama dengan kami. Bila Engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, bimbing langkahku dengan kasih karunia-Mu.
dikasihi Tuhan dimanapun kau berada, sekarang angkat hatimu, pandanglah Tuhan dan nikmatilah berkat-berkat-Nya. Hope Family, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk menyatakan kebesaran dan kedahsyatan nama-Nya. Engkau telah ditetapkan menjadi kepala, bukan jadi ekor. Dibawa oleh Tuhan semakin naik, tidak semakin turun. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak pernah sia-sia. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa, persekutuan dan penjagaan yang dahsyat dari Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Mulai hari ini, esok, lusa, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua di awan kemenangan. Haleluya. Bapa, terima kasih. Shalom Hope Family. Saya bersyukur karena saya mendengar banyak kesaksian selama saya video call dengan anak-anak, dan nanti minggu-minggu ke depan saya akan jadwalkan juga untuk video call dengan bapak-bapak, ya. Dan Bu Mary juga memberikan masukan yang luar biasa bahwa ibu-ibu juga aktif di dalam apa? Dalam PA. Ini kan satu hal yang luar biasa. Dan saya berharap MTK gereja kita harus tetap apa? Tetap jalan. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk keluarga Pak Sian. Ya, yang sejak dari awal sampai sekarang nggak pernah bolong. Ya, meskipun di tengah kesusahan keluarganya meninggal di Wonogiri, ya, Pak Sianto juga masih bisa apa? Bikin MTK. Saya mau bilang, kalau tidak ada komitmen pasti tidak akan pernah bisa apa? Bisa jalan. Ya. Saya pun komitmen bikin Bapak Ibu Bapak bikinkan itu supaya Bapak Ibu juga bertumbuh. Pesan saya, jangan langsung ke materi MTK-nya. Kenapa materi MTK-nya saya taruh di bawah? Karena ada di atasnya. Itu maksudnya paling tidak memberikan gambaran kepada Bapak Ibu. Saya cari beberapa hamba Tuhan yang memang benar-benar berkompeten di bidang itu. Bapak Ibu baca, nanti Bapak Ibu akan ringan di dalam menjawab materi-materi yang ada di mana? Di MTK. Pak, banyak? Ya, banyak. Ya, bersyukur Bapak Ibu dalam situasi seperti ini. Saya tetap bersyukur karena ini tugas saya sebagai gembala, memberikan makanan rohani kepada semua jemaat. Yang kedua, minggu besok, ingat minggu besok, Kamis sudah ada jadwal yang akan melayani. Kamis besok kita akan full menggunakan apa? Musik lengkap. Ya, kita akan mulai karena nanti Juni kita juga kelihatannya sudah ada kelonggaran untuk beribadah. Kamis besok kita akan menggunakan di ibadah kenaikan Tuhan, pakai musik lengkap, semua sudah saya hubungi orang-orangnya. Dan minggu depan, minggu terakhir, tanggal 31, itu jadwalnya BBI. Tolong Ibu Albert, Ibu Esther untuk bisa apa? Mengatur 8 orang. Tolong saya minta diprioritaskan yang belum pernah. Kayak Mutista, kayak Helin, ya. Tolong ini yang nanti akan diprioritaskan dulu. Kayak Yuni, tolong ya Pak Imam ya. Gantian kita yang jaga apa? Anak. Kamu bisa gendong Lintang dong. Nah, nih Kak Lintang nggak mau digendong kamu, tanda tanya besar itu berarti. Ya. Betul dong? Excel bisa ya? Ditinggal ya. Jadi tolong kita nanti sama-sama minggu depan ini untuk BBI. Yang terakhir, tolong ambilkan satu. Bu Family, kita akan bagikan sembako kita. Ya, di Tuhan ada beras,
ada beras, ada mie instan, ada roti, ada minyak goreng, juga ada sarden, tapi tidak ada amplopnya Pak Sih. Ya, ini kita akan bagikan hari Kamis. Teknisnya bagaimana? Hari Rebu mulai jam 6, bisa ya Pak Sih ya? Jam 6 sore hari Rebu, jemaat yang sudah daftar silahkan ambil. Tapi kita akan doa bareng-bareng, karena ini tanggung jawab Anda. Dan ingat, yang sudah daftar harus berdoa untuk berapa orang? 5 orang, doakan. Lalu ada pertanyaan kepada saya, Pak, bagaimana dengan jemaat? Apakah jemaat sudah diberi? Saya ngomong sama Pak Jianto, Pak, saya hanya mau setiap jemaat dikasih berapa Pak Jianto? 5. Mau dibagi semuanya ya terserah, ya kan? Mau diambil, ya ambil 1 juga apa? Terserah. Yang penting kita gereja sudah meresponi panggilan siapa? Tuhan. Tadi kan saya sampaikan. Tuhan minta kita, ingat ya, coba Anda perhatikan. Anda pernah nggak dipaksa untuk menyediakan nasi bungkus? Satu keluarga minimal berapa? 1 bungkus. Nasi goreng apa? Telur ceplok. Betul kan? Itu saya baru ngeh hari-hari ini. Itu melatih kita sebetulnya. Hari ini pun Pak Jianto, saya ngomong sama Pak Jianto, Pak, ini saya bilang biarin, kita sedang melatih jemaat. Betul nggak Pak Jianto? Iya, saya bilang saya sedang melatih jemaat. Untuk apa? Dalam situasi seperti ini, kita akan melihat mujizat. Tadi di awal kan saya sudah bilang kan, sebelum kebaktian, saya banyak menerima mujizat-mujizat Tuhan. Pada waktu saya ngikutin apa yang terjadi, sebelum saya khotbah, saya pun sudah apa? Ngalamin itu dalam situasi seperti ini. Jadi bagaimana jemaat? Saya bilang silakan jemaat mau ambil 1, silakan. Yang 4 mau apa? Dibagikan, silakan. Yang penting tanggal 21 hari Kamis nanti, Go Family, ya saya mau begitu orang yang nerima ini, contoh, ya kan, Julius yang akan terima. Saya harus doain Julius. Ini ada berkat dari Tuhan. Kan Anda tetangga, kita kan Joko Tonggo kan, ya kan, doain. Yuk, mau nggak saya doain? Mau. Ya, kamu doa untuk agamamu, aku doa untuk agamamu. Doain, udah doain aja. Ya kan, lalu dikasih. Ya kan, kalau Anda sempat mau difoto ya silahkan. Kenapa? Saya bilang, karena saya dorong Anda, kalau apapun kegiatan Anda, masukkan ke grup. Supaya apa? Kita ini diberkati. Ada tanda-tanda Anda itu apa? Hidup. Oh diem, ya kan bingung kita ini. Ya kan, mencari piye caranya. Ya kan, bahkan maaf Bapak Ibu, anak pemuda punya program, kepoin aja. Betul ya? Ini pemuda 2. Ya kan, jam 8 kita sepakat semua ngepoin 1 orang. Sampai orang itu harus jawab. Dan hari ini setiap saya japri, jawab gak kira-kira dia? Jawab. Nah nanti bapak-bapak satu saat kita gituin. Ya kan, sampai anak muda bilang, biar jam 8 itu HP-nya ngehang. Karena apa? Terima semua sebanyak-banyaknya jemaat. Kenapa? Ya karena kita nggak apa-apa, cuman kita perhatian aja. Kita mau Anda juga ada care dengan kita, ya kan? Perhatikan supaya kita ngerti bahwa Anda tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin. Jangan terus tiba-tiba saya dihubungi, Pak ini sudah meninggal, kan ya malah repot. Perak ngerti apa? Meninggal, jadi malah repot. Ya, jadi itu ya, setelah ibadah ini saya mau ketemu dengan Pak Jianto, Lukas, Ivan, Pak Sugeng. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ingat, Go Family ambilnya hari apa? Hari Rabu, mulai jam 6. Ingat, kalau bisa janjian Pak Jianto ngambil bikin listnya. Ngambilnya jam sekian supaya tidak apa? Tidak gerudukan. Tolong kalau Anda punya bagor, bawalah bagor supaya nanti keluar orang tidak lihat Anda bawa tenteng-tenteng apa? Banyak, nanti orang malah apa? Geruduk ke sini, gitu kan ya. Jadi bawalah bagor, ya. Taruh motor di sana atau bawa kerdus, taruh di dalam dus, keluar Anda bawa dus. Ingat, dikasih jarak waktu supaya apa? Tidak gerombol keluarnya apa? Bareng-bareng. Orang ngerti, gereja berarti ingat gereja kita berapa kali apa? Bagi sembako ke sekitar, ya kan? Sehingga nanti orang kaget.
Bu, family kita 150 yang lengkap, ada 28 ya Pak Ji. 28 tahap kedua yang sudah pasti nanti kita akan bagi di jalan-jalan, tapi masih ada jemaat, bahkan simpatisan gereja kita yang hari ini masih terus daftar, kurang lebih 70, 80. 70 ya. Nanti tahap kedua 70, dan saya minta nanti anak-anak muda kita yang akan bagikan. Oke, tetap semangat, tetap sukacita ya, berdamailah dengan corona, karena corona tidak perlu ditakuti. Yang penting hidup Anda sehat, jaga stamina, jaga kesehatan Anda. Kalau kurang vitamin, mintalah sama Pak Albert. Tuhan Yesus memberkati. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau